Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi psikologi industri pertemuan satu. Ya, hal-hal yang terkait apa yang harus Mas Mbak ketahui sebelum perkuliahan berlangsung, saya rasa sudah bisa Mas Mbak peroleh dari video prakata yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, sebelum kita ke psikologi industri, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwasanya harusnya ya konsep dari kegiatan belajar mengajar di psikologi industri ini, itu saya mengkonsepnya itu seperti bedah buku gitu ya. Jadi, saya harap Mas Mbak ketika melihat video ini, Mas Mbak sudah, mendownload dan sudah memegang, materi yang saya berikan terkait dengan sumber dari, presentasi yang akan saya berikan setelah ini. Jadi harapannya sambil saya sampaikan materinya ini gitu ya, Mas Mbak sambil baca di materi yang Mas Mbak pegang, karena ini kan hanya, essence-essence, parsial aja gitu ya, sebagian-sebagian yang saya sampaikan, padahal sebenarnya banyak sekali mungkin materi-materi, di buku itu yang, tidak kalah penting tetapi tidak sempat tercakup dalam presentasi yang saya berikan ini, gitu. Oke. Oke, jadi asumsi saya Mas Mbak sudah pegang, PDF materinya. Saya akan mulai, dari, subchapter pertama yaitu The Importance of Work in People's Life, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah pentingnya bekerja bagi kehidupan orang, gitu ya. Oke. Nah, di sini dimulai dari pernyataan bahwa most adults and some high school or college students devote the majority of their waking weekdays and sometimes even weekends to work. Jadi, sebagian besar orang dewasa dan bahkan sebagian pelajar menghabiskan waktu hari-hari mereka bahkan akhir minggu mereka untuk bekerja, ya. Walaupun, materi ini berasal dari United States gitu, dari Amerika, saya rasa ini juga masih relevan di Indonesia, bahwa di Indonesia kan juga sama ya, sebagian, besar dari, orang dewasa dan bahkan sebagian dari pelajar juga di Indonesia itu ada yang menghabiskan hari mereka dan bahkan akhir minggu mereka untuk bekerja. Okay, next, 70% of people said that even if they work to get enough money to live as comfortably as they would, like for the rest of their life, they would still continue to work. Gitu ya. 70% orang bahkan menyatakan bahwa bila mereka punya uang yang cukup untuk hidup nyaman selama sisa hidup mereka sampai mereka meninggal, mereka tetap mau melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka akan tetap bekerja gitu. Walaupun mereka sudah punya cukup uang yang bisa menghidupi mereka hingga mereka mati, sampai mereka mati. Gitu ya. Nah, ini memaknai adalah saking pentingnya bekerja bagi kehidupan seseorang, maka walaupun mereka itu orang kan bekerja buat cari uang, tapi kalaupun mereka itu udah punya uang yang cukup sehingga mereka tidak perlu bekerja lagi, maka mereka masih tetap mau kerja gitu. Itu menunjukkan betapa pentingnya bekerja bagi kehidupan seseorang. Oke, next. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena di sini dinyatakan bahwa work is a defining characteristic of the way people gauge their value to society, their family, and themselves. Jadi bekerja itu merupakan karakteristik yang mendefinisikan nilai seseorang di mata masyarakat, keluarga, dan diri mereka sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya orang akan menilai dengan lebih rendah orang yang tidak bekerja. Itu baik itu masyarakat, baik itu keluarga mereka, ataupun orang itu sendiri. Gitu ya. Jadi, dan ini juga terjadi di Indonesia pasti. Ya. Jadi masyarakat pasti akan menilai Anda dengan konotasi negatif ketika Anda pengangguran. Keluarga Anda juga pasti akan menilai Anda secara negatif ketika Anda pengangguran. Bahkan, walaupun awalnya enggak, pada poin tertentu diri Anda akan menilai bahwa Anda itu eh, menilai secara negatif diri Anda sendiri kalau misalnya Anda nggak kerja, kalau misalnya Anda pengangguran.
Nggak saya rasa nggak ada kok orang yang bisa tahan menganggur, pada sebagian besar hidupnya. Kalaupun ada, pasti ada sesuatu yang terjadi, gitu. Pasti ada dampak terhadap kondisi psikis dari orang tersebut. Nah, ini nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu. Jadi, saya nggak akan sampaikan terlalu detail di pertemuan ini, oke. Nah, berikutnya adalah subchapter The Concept of Good Work. Jadi apa sih yang disebut dengan good work atau kerja yang baik, gitu ya. Performa kerja yang baik. Nah, di sini dinyatakan bahwa if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all heaven and earth will pause to say, "Here lived a great street sweeper who did his job well." Ya, dinyatakan oleh Martin Luther King Jr. pada tahun 1956. Maknanya apa? Maknanya begini ya. Ya, di sini kan kalau diartikan secara harfiah ya, bila seseorang itu profesinya adalah tukang sapu, maka dia seharusnya menyapu. Bahkan ketika Michelangelo melukis, Beethoven mengkompos lagu, ataupun ketika Shakespeare sedang menulis puisi. Artinya apa? Artinya semua orang itu punya profesinya sendiri. Jadi apapun yang orang lain lakukan, yang seharusnya orang tersebut lakukan itu adalah profesinya sendiri. Melakukan profesinya dengan sebaik mungkin. Ya, he should sweep streets so well. Dia seharusnya menyapu sebaik mungkin hingga all heaven and earth, bumi dan langit, berhenti untuk berkata, "Here lives a great street sweeper who did his job well." Di sini hidup seseorang tukang sapu yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Tukang sapu hebat ya, a great street sweeper. Tukang sapu hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, saking baiknya. Nah, ini adalah harusnya yang idealnya semua orang lakukan terhadap pekerjaan mereka. Ini yang ini adalah apa istilahnya? Utopia gitu ya, kayak utopia yang diharapkan perusahaan gitu terhadap para karyawannya. Okay, good work is work that exhibits a high level of expertise and it entails regular concern with the implications and applications of an individual's work for the wider world. Jadi good work itu apa sih? Good work itu adalah pekerjaan gitu ya. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang menunjukkan hasil dari sebuah keahlian yang tinggi dan mencakup implikasi dan aplikasi pekerjaannya pada masyarakat secara luas. Nah, maksudnya gimana? Jadi seharusnya pekerjaan itu dilakukan itu hasilnya menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan keahlian yang tinggi. Saking bagusnya pekerjaan itu bisa memberikan dampak atau kontribusi ya khususnya bagi perusahaan dan umumnya kemudian pada akhirnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. That's good work. Nah, apakah kemudian good work itu serta-merta bisa langsung dicapai? Nah, kalau misalnya good work kemudian diartikan bahwa itu dihasilkan dari keahlian yang tinggi, maka ya sudah jelas itu tidak bisa serta-merta langsung dicapai. Kenapa? Karena tidak bisa orang itu langsung kemudian tiba-tiba bisa menunjukkan a high level of expertise itu tadi. Semuanya kan proses ya. Gitu. Ada yang butuh keahlian khusus, ada yang butuh pengalaman khusus. Gitu ya, bukan pengalaman khusus, mungkin pengalaman. Ada yang butuh pengalaman yang lama juga, gitu ya, untuk mencapai apa yang disebut dengan good work ini. Tapi ya ini adalah idealismenya, gitu ya, idealisme dari sebuah pekerjaan yang baik. Oke. Nah, di sini kemudian kita baru bridging ke psikologi industrinya. Gimana sih? Kemudian apa hubungannya nih? Apa hubungan antara membahas bahasan kita tadi itu tadi ya, bahasan tentang pentingnya bekerja, bahasan tentang konsep pekerjaan yang baik, gitu ya. Bridgingnya adalah sejak pertengahan tahun 90, since the mid-90s, there has been a rapid and substantial research related to the feelings that workers bring to and take from the workplace. Jadi kan harusnya kan pekerjaan itu penting bagi seseorang dan harusnya kan pekerjaan itu menunjukkan keahlian yang tinggi. Nah, tapi kemudian ternyata setelah dilakukan penelitian pada sejak pertengahan tahun 90-an ditemukan bahwa orang itu melibatkan perasaan mereka
Membawa perasaan mereka yang mereka peroleh di luar ke tempat kerja dan membawa perasaan yang mereka peroleh di tempat kerja keluar tempat kerja. Lalu pengaruhnya apa? Nah, kemudian pengaruhnya akan kita bahas di semester ini. Oke, kemudian kita masuk ke what is industrial organizational psychology atau apakah yang dinamakan dengan psikologi industri dan organisasi. Nah, psikologi industri dan organisasi didefinisikan define as the application of psychological principles, theory, and research to the work settings. Ya, jadi setelah ditemukan riset ya bahwa ada perasaan yang dibawa seseorang ke tempat kerja sehingga mempengaruhi pekerjaannya atau perasaan yang timbul di tempat kerja sehingga itu dibawa keluar tempat kerja dan mempengaruhi lingkungan yang ada di luar tempat kerjanya, maka kemudian disusunlah teori-teori, prinsip dan penelitian-penelitian psikologi yang bisa diterapkan pada tempat kerja gitu. Jadi perusahaan mulai aware terhadap kondisi psikis seseorang dan bagaimana kondisi itu kemudian mempengaruhi mereka dalam bekerja. Oke. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa don't be fooled, however, by the phrase work settings. Jangan tertipu dengan pernyataan work settings. The domain of IO psychology stretches well beyond the physical boundaries of the workplace because many of the factors that influence work behavior are not always found in the work settings. Ya, the domain, cakupan dari industrial organizational psychology itu bisa melebar jauh dari batas fisik gitu ya, batasan fisik, physical boundaries dari tempat kerja karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi pekerjaan atau perilaku kerja seseorang itu tidak ditemukan dari tempat kerja. Artinya, tadi sudah dibahas juga kan bahwa ketika seseorang itu membawa perasaannya ke tempat kerja, maka itu akan mempengaruhi perilaku kerjanya dan kemudian pada akhirnya mempengaruhi performa kerjanya, gitu ya. Nah, sehingga dampaknya negatif dong bagi perusahaan, gitu ya. Nah, tetapi bisa jadi juga ada perasaan yang timbul di tempat kerja sehingga kemudian perasaan itu dibawa keluar tempat kerja dan akhirnya kemudian menjadi snowball effect terhadap perilaku kerja orang tersebut di hari-hari berikutnya. Makanya kemudian diterapkanlah teori-teori psikologi industri dan organisasi gitu, supaya kita tahu bahwa kondisi-kondisi seperti ini itu bisa muncul di tempat kerja, ini mempengaruhi, bisa berdampak positif dan negatif terhadap seseorang, sehingga perusahaan harus tahu bagaimana mereka merespon perilaku-perilaku kerja yang timbul dari perasaan-perasaan yang dimiliki oleh para karyawannya. Ya, these factors nih ya, factors that not always found in the work settings include things like family responsibilities, cultural influences, employment-related legislation, and non-work events. Jadi bisa jadi karena tanggung jawab mereka di keluarga, itu yang mempengaruhi pekerjaan mereka, cultural influences, pengaruh budaya terhadap pekerjaan mereka, terhadap perilaku kerja mereka, dan juga ada hukum, mungkin ada hal-hal terkait dengan kontrak kerja yang mereka tidak puas sehingga itu mempengaruhi mereka jadi tidak mau bekerja dengan baik karena mereka merasa mereka dirugikan misalnya, dan juga event-event di luar pekerjaan lainnya. Yang itu kemudian mempengaruhi mereka. Makanya kemudian teori ini itu ada supaya perusahaan itu bisa merespon hal-hal ini seperti yang tadi sudah saya katakan. Oke, next. Nah, industrial organizational psychology major concentration itu dibagi 3, yaitu yang pertama adalah personal psychology, kemudian ada HRM, itu juga masuk dalam industrial dan organizational psychology karena ini masuk di organizational psychology juga ya. Industrial, hubungan industrial, HRM. Nah, kemudian juga ada organizational psychology. Nah, maksud dari masing-masing itu apa? Yang pertama personal. Personal psychology defined as field of psychology that addresses issues. Ya, jadi
apa ya, field itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai eh, sebagai salah satu cakupan gitu ya dari psikologi gitu ya, dari ilmu ilmu psikologi, field of psychology, ilmu psikologi ya, yang ada untuk merespon masalah-masalah yang terjadi ketika perusahaan melakukan proses rekrutmen, selection, training, performance appraisal, promotion, transfer, and termination. Ya, jadi walaupun Anda itu bukan orang psikologi, gitu ya, walaupun Anda bukan psikolog, walaupun Anda itu hanya orang HRM biasa, ini Anda tidak akan bisa lepas dari aktivitas ini, recruitment, selection, training, dan lain sebagainya ini. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa mengapa kemudian ada tes psikologi ketika orang itu menjalani proses rekrutmen adalah untuk mengantisipasi gitu ya, terjadinya masalah-masalah yang muncul akibat karakter tertentu seseorang, karakter psikis tertentu dari seseorang. Itu makanya itu juga jadi filter ya. Makanya kemudian kunci dari lulus tes psikologi dalam perusahaan, kalau misalnya ada karyawan yang nggak juga lulus dari tes psikologi, itu adalah kenapa introspeksi? Karena ini, karena orang tidak serta-merta bisa memanipulasi tes psikologinya, memanipulasi tes sehingga orang akan membaca bahwa si pelamar kerja itu memiliki psychological trait yang diharapkan, padahal sebenarnya nggak diharapkan. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Gitu. Kalaupun bisa, saya rasa harus orang jenius banget gitu ya, uh, yang bisa memanipulasi jawabannya sehingga dia bisa merefleksikan seseorang yang berbeda, padahal sebenarnya dia harusnya memiliki karakteristik yang lain gitu. Sorry. Nah ini yang penting bagi orang HRM untuk tahu. Untuk tahu aja, kalau misalnya baca kondisi psikis seseorang itu sudah di luar dari kapabilitas orang-orang manajemen gitu. Tapi sebagai orang manajemen Anda harus tahu eh, bahwa fenomena ini ada di setiap perusahaan. Dan Anda harus paham bahwa ada kondisi psikis tertentu yang mampu mempengaruhi perilaku kerja seseorang, sehingga antara baik itu negatif atau positif harus ada respon yang sesuai dari perusahaan untuk perilaku kerja tersebut. Kalau memang negatif, jangan sampai itu bertahan, atau bahkan ketika pelamar itu menunjukkan trait-trait negatif yang tidak diinginkan perusahaan, jangan sampai dia diterima. Itu makanya kemudian biasanya orang gagal di situ. Atau kalau itu trade-nya positif, jangan sampai itu kemudian turun menjadi negatif dan seterusnya. Sorry. Oke, kemudian kita ke HRM ya, atau HRM, Human Resource Management, defined as practices such as recruitment, selection, retention, training, and development of people or human resources in order to achieve individual and organizational goals. Nah, dari sini aja fungsi dari the field of psychology dan field of managementnya aja udah berbeda. Jadi ketika psychology itu lebih terkonsentrasi pada karakteristik orangnya secara psikis, maka orang manajemen, orang human resource-nya itu lebih kepada praktek proses rekrutmen dan seleksinya. Bagaimana itu dirancang supaya mereka-mereka yang lolos dari proses rekrutmen seleksi ini adalah mereka-mereka yang memang karakteristik pekerjaannya itu dicari oleh perusahaan. Tadi ada karakteristik diri, personalitinya, kepribadiannya, ada juga karakteristik pekerjaannya. Nah, ini yang kemudian membedakan. Nah, salah satu kelemahan kita memang adalah kita tidak bisa tahu kondisi psikis dari seseorang. Makanya kemudian
Di mayoritas perusahaan itu mempekerjakan HRM itu biasanya justru dari orang-orang psikologi, bukan dari orang-orang manajemen. Ya, apalagi di perusahaan-perusahaan besar di mana prosesnya kan sudah berlangsung sekian lama. Prosesnya kan sudah melalui berbagai macam perbaikan, sehingga sebenarnya dari proses-proses yang ada terkait dengan seleksi dan rekrutmen yang ada di perusahaan ini sudah tidak perlu banyak perubahan gitu. Tinggal bagaimana perusahaan itu bisa memperoleh orang yang tepat, bukan hanya dari bagaimana performa mereka di atas kertas gitu ya. Kalau HRM itu kan kita nilainya kan di atas kertas aja, padahal ternyata dari aspek psikis, dari aspek psikologi ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja mereka di atas kertas berdasarkan perasaan yang mereka miliki pada saat itu. Nah, berikutnya adalah organizational psychology. Organizational psychology combines research and ideas from social psychology and organizational behavior. Nah, harusnya kalau misalnya Anda sudah mengambil psikologi industri, Anda juga pasti sudah mengambil perilaku organisasi ya. It addresses the emotional and motivational side of work. It includes topics such as attitudes, fairness, motivation, stress leadership, teams, and the broader aspects of organizational and work design. Nah, jadi pada psikologi organisasi itu dia membahas tentang baik dari social psychology dan juga organizational behavior. Jadi dari aspek psikologinya ada dan aspek manajemennya juga ada. Gitu. Jadi apa sih yang mempengaruhi emosi seseorang dalam bekerja itu kan dari aspek psikologinya, dari aspek psikisnya. Dan kemudian apa sih yang memotivasi orang untuk bekerja? Nah, itu kan dari aspek organizational behavior-nya. Gitu. Nah, ini kenapa mata kuliah ini diberikan kepada Anda mahasiswa manajemen supaya Anda juga aware bahwa selain dari apa saja yang bisa memotivasi orang itu untuk bekerja, ada juga hal-hal yang mempengaruhi kinerja orang tersebut dan itu bisa berasal dari kondisi psikis mereka. Gitu ya. Oke, saya rasa itu Mas Mbak yang bisa saya berikan terkait dengan pertemuan 1 psikologi industri ya. Untuk instruksi berikutnya seharusnya setelah ini bisa Mas Mbak cek kembali di grup yang sudah Mas Mbak ikuti ya. Saya rasa itu terima kasih banyak yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.